Oke, sudah bisa. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak Lan? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat walafiat, Ibu. Ibu sendiri Sehat gimana? ya? Ya. Alhamdulillah sehat. Masih ah, segar, masih semangat kan? Ya, Pagi ini? alhamdulillah meskipun sedikit terkendala sinyalnya, Bu. Tapi tetap Aduh. semangat ya. Masih Nah, alhamdulillah kami saya tetap. dengar-dengar kemarin Pak Suparlan cari-cari saya, katanya mau ada yang didiskusikan ini Pak. Apa itu? Betul, Bu. Sebenarnya begini, kenapa saya coba pengen ngobrol sama Ibu Sofi? Ya barangkali Ibu bisalah gimana menjadi teman baik, curhat lagi. Ini kan kebetulan di sekolah saya, tempat saya tugas gini, udah saya berbagai cara metode yang saya lakukan supaya semangat anak-anak ini tumbuh untuk belajarnya gitu, atau motivasinya bagus tuh, tapi masih aja kelihatannya down gitu. Nah, itulah sebabnya saya cari Ibu gitu. Kira-kira gimana, Bu? Berarti mau menumbuhkan semangat belajar anak-anak yang turun gitu ya, yang masih Iya, turun. kira-kira gitulah. Kondisinya, oke, kondisinya seperti apa sih? Turunnya itu bagaimana kondisinya sekolah Bapak sekarang, siswa-siswa Bapak itu? Ya, siswa binaan saya sebetulnya, saya kebetulan kelas tinggi di kelas 5, ada 24 siswa. Tapi dari 24 siswa ini, sekitar 40% lah, masih aja ada yang kurang semangat ketika mengerjakan tugas, kemudian ketika jam pelajarannya bolos, itu ada aja kita temukan, Ibu. Terus kalau menurut Bapak ini kan dia suka bolos, mengerjakan tugas itu dia bolos, Pak ya. Oke, ya. Kira-kira mohon maaf. Menurut Bapak itu yang mempengaruhi hal itu mereka bolos itu apa, Pak? Dari hasil yang Bapak lihat. Yang saya lihat sih di sini memang bukan hanya kejadiannya tahun ini aja, tetapi ini kayaknya berlanjut. Kalau kita coba ngelihat pengalaman sebelumnya, setiap musim kerjaan, musim sawah, ketika orang tuanya pergi ini ke sawah, ini apalagi musim panen padi, anak-anak ini disuruh, ada aja yang punya adik disuruh jaga adiknya lah, yang diminta sama orang tuanya bantulah. Ini rasa menjadi faktor juga saya lihat, Bu. Karena pengaruh lingkungannya juga ya, Pak? Iya, lingkungannya. Kondisi ini kalau Bapak bisa levelkan ini ya, Pak, kondisi yang Nggih. sekarang itu berada di titik berapa gitu? Kalau kasih nilai 1 sampai 10 kondisinya itu parahnya sekarang itu di mana titiknya? Ya, Menurunnya semangat, motivasi belajar itu titiknya di mana? Kalau kalau boleh Bapak kasih penilaian lah menurut Bapak itu di mana? ya kalau secara rentan nilai ya mungkin di angka 7, 6, 7 lah. 6 Gurunya loh. tepatnya yang Ya, sekarang maksudnya? yang sekarang, kondisi sekarang tuh. Di Saya lihat 6 ya, Pak? apalagi ya udah mulai musim Panen. panen padi, Padi. rata ibu-ibu ini maklum mungkin pendidikannya gimana, Bu, yang enggak terlalu paham dengan Perhatiannya pendidikan. ya. Iya, perhatiannya gitu. Oke, setelah sesi diskusi kita, Bapak itu mengharapkan nanti paling tidak peningkatannya, perkembangannya itu berada di tahap mana? Ya, yang saya Meningkatnya harapkan sampai sih, di angka berapa lah gitu? ya kalau memang enggak bisa sampai 100% untuk peningkatannya, paling enggak 60% bagusnya, itu yang saya inginkan gitu. Karena mungkin kalau terlalu tinggi dengan kondisi pendidikan yang mungkin butuh proses, Bu. Nah, paling saya Berarti inginkan ya pada 70, awalnya sebelum 80% lah. oh, nggih.
Berarti tadi pada awalnya sebelum diskusi berada di 60. Terus kalau setelah Heeh. ada diskusi atau tindakan, Bapak juga mengharap peningkatan 60%. Ya, Gitu. saya menginginkan ya di atas itu ya paling 80-90 lah Oh, Ibu. 80-90 ya Ya, karena peningkatannya supaya ya. ada peningkatan gitu. Itulah Oh iya. makanya saya cari Ibu gitu. Apa yang pernah Bapak lakukan untuk meneliti apa yang menyebabkan belajar mereka itu menurun? Tindakan apa saja yang pernah Bapak lakukan selama ini? Coba pertama saya gali informasi tentang mereka kenapa tidak masuk, kenapa sampai bolos. Pertama, saya cari informasi dari teman-temannya dulu, sama kampungnya, asalnya. Saya tanyakan gimana dia, kenapa nggak masuk sekolah, kenapa bolos gitu. Ternyata itu penyebabnya ya yang saya bilang barusan Ibu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya coba mendatangi langsung orang tua murid yang bersangkutan, juga yang ngaku gitu. Sengaja saya suruh anak ini untuk jaga adiknya dan lain sebagainya. Itu pengakuan orang tuanya. Berarti Bapak sudah berdiskusi juga dengan orang tuanya. Sudah. Saat Bapak berdiskusi dengan orang tuanya, apakah ada apa yang Bapak lakukan? Bapak memberikan apa yang Bapak berikan kepada orang tuanya? Saya mencoba memberikan gambaran kepada orang tua bahwa orang tua murid maksud saya bahwa usia anaknya saat ini sebetulnya belum saatnya disuruh atau diminta untuk kerja yang berat atau membantu dia ke sawah dan sebagainya. Tapi ya dengan usia dia saat ini adalah cocoknya adalah untuk menerima hak sebagai atau pelajar atau menerima pendidikan gitu. Kan bukan kita mau paksakan untuk bekerja yang berat gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan kedepannya mereka itu sadar bahwa memang anaknya saat ini belum waktunya untuk dipaksakan mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan olehnya. Oke, saat Bapak melakukan diskusi, memberikan pemahaman jadinya ya, memberikan pemahaman, pengertian kepada orang tua bahwa anak itu memang harus saatnya dia untuk belajar, begitu bukan untuk bekerja. Apa respon yang diberikan oleh orang tuanya? Saya lihat memang ada respon positif memang. Ya dia memahami sehingga insya Allah kedepannya katanya mulai besok dan seterusnya saya akan suruh anak ini masuk sekolah. Dan besoknya betul anak itu udah masuk sekolahnya, tapi jarak waktu 3-4 hari lagi dia, ini penyakitnya kambuh lagi itu. Siapa saja yang pernah Bapak libatkan dalam yang saya libatkan, dari... ya. Yang saya libatkan ini kan kita ada struktur itu kan ada bagian hubungan kemasyarakatan, itu ya humas itu yang saya libatkan langsung bersama dia kita ke wali murid yang bersangkutan gitu. Selain ke wali murid, Mbak minta bantuan ke humas untuk berdiskusi masalah ini. Adakah tindakan yang pernah Bapak lakukan, inisiatif Bapak? Ada. Memang sebelum musim panen nih, 1 minggu sebelumnya kita coba mengajak wali murid ini rapat, tapi mungkin dalam jumlah yang begitu banyak mungkin sehingga apa yang kita sampaikan itu mungkin tidak 100% dapat diterima oleh mereka gitu. Kita kasih himbauan atau saran biar mereka itu lebih fokus mendorong anaknya masuk sekolah sesuai dengan profesi anaknya sekarang. Pada saat rapat wali murid, ya sorakannya iya semangat, tapi kenyataannya, faktanya itu masih ada aja Bu. Kedepannya Bapak mau melakukan seperti apa? Apa ya yang mungkin dilakukan?
Nah, kedepannya mungkin kita akan lebih meningkatkan lagi hubungan sama mereka, hubungan komunikasi. Kemudian kita coba menjalin hubungan kolaboratif positif sama mereka. Bagaimana kita saling mendukung gitu, bahwa pendidikan ini tidak akan pernah jalan tanpa mereka gitu. Jadi nanti kita akan, jadi nanti intinya di sini mungkin kedepannya kita akan menjalin hubungan kerjasama yang lebih baik sama mereka. Hubungannya kerjasama yang baik dengan untuk guru yang lain, juga dengan wali murid, Pak, ya, dengan wali murid, betul. Karena siswa itu, anak itu tergantung juga kepada orang tuanya yang mengantarkan dia sekolah dan memberikan motivasi seperti itu, Pak, ya. Betul. Bapak kan tadi mau menjalin hubungan yang lebih erat, komunikasi, kolaborasi lagi yang lebih baik dengan. Menurut Bapak, kapan Bapak akan melakukan hal itu? Mungkin dalam waktu dekat ini, Ibu. Mudah-mudahan pandemi tidak berkelanjutan lagi. Karena pas tahun, memang kemarin kita coba melakukan ini setahun sebelum pandemi itu, setiap hari Jumatnya kita dalam imtak, kita juga di sini melibatkan wali murid, kemudian kita kerjasama dengan guru ngajinya di sini, Bu. Tiada lain tujuan supaya mereka itu betul-betul merasa memiliki sekolah itu. Kemudian guru-guru ini supaya tidak ada jarak dengan mereka. Nah, sehingga nanti dalam waktu dekat, insya Allah mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu gitu, biar kita bisa memulainya. Dilakukan rencananya. Gitu. Siapa yang bisa Bapak libatkan membantu Bapak untuk melakukan tindakan tadi? Tentu sekali, yang pertama kepala sekolah atau umumnya komunitas sekolah yang ada, rekan-rekan guru, kemudian siswa, wali murid, dan juga komite sekolah. Nah, ini semuanya harus kita rangkul. Insyaallah saya akan coba berdayakan, kita akan ajak kerjasama supaya tidak ada lagi miss di tengah perjalanan pendidikan di sekolah kami ini. Oke, Bapak, apa yang bisa Bapak simpulkan dari diskusi kita sore ini? Ya, terima kasih, Ibu. Mungkin yang bisa saya simpulkan dari kebingungan saya yang barusan setelah saya ngobrol sama Ibu, pertama, saya akan mencoba menjalin suatu kerjasama yang baik dengan wali murid. Komunikasi, kolaboratif positif, kemudian bukan itu saja, melibatkan semua kepala sekolah, rekan guru atau komunitas sekolah, kemudian wali murid dan juga komite untuk menjalankan program yang nanti kita buat di sekolah. Supaya anak-anak ini aktif. Tanpa dukungan mereka, anak ini kayaknya tidak akan bisa aktif sepenuhnya. Ya, apapun program kita, semewah apapun, kalau tidak ada dukungan, itu yang paling utama, Pak, ya. Itu memang dukungan semuanya. Ya, dari semua elemen yang ada di sekolah. Semoga Bapak secepatnya dapat melakukan apa yang Bapak rencanakan. Semoga sukses, semuanya meningkat lagi semangat belajar dari siswa-siswi Bapak. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Sama-sama, apa yang Bapak Ibu rasakan? Alhamdulillah, bukan agak ya, tapi plong gitu kan. Lepas beban yang ada di dada itu lepas gitu kan. Artinya udah puas gitu kan. Kalau tidak udah kelihatan apa yang mau sudah ada gambaran, Pak, ya. Gambaran ya apa yang akan dilaksanakan ke depannya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Ibu. Oke, selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.